Halo kak, tadi saya lihat suaminya makan sama cewek di restoran 1000 rasa. Saya ada buktinya. Sama cewek siapa kak? Buktinya apa? Oh jelas. Ini Dokter Richard nih ya. Seperti sudah tersangka seperti apa dok? 13 jam diperiksa ini teman-teman. 13 jam. Tapi dia lari tunggang langgang begitu menghadapi dokter. Wow. Tapi di medsos, luar biasa kencengnya dia di medsos. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, teman-teman, kali ini kita ada kedatangan video yang sedang trending yaitu Dr. Richard Lee. Yang dimana beredar foto kalau dia sama cewek. Jadi netizen ini ngelapor ke istri sahnya gitu ya. Terus istri sahnya ini ada klarifikasi. Nah, ini dia yang pengen aku kasih tahu klarifikasinya seperti apa soal isu Dr. Richard Lee selingkuh. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengisukan salah satu podcaster yang doyan selingkuh, teman-teman. Nah, itu ada di konten yang ini. Nah, teman-teman bisa nonton aja ke sini. Nah, ini mungkin lanjutannya. Sekarang muncul klarifikasinya. Ya udah langsung aja, nggak usah lama, kita bakal bahas. Ya, seperti biasa buat teman-teman jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa gosip gak pernah mati. Drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini dia postingannya. Jadi ada salah satu netizen yang ngelapor ke istrinya ya. Ini kalau aku lihat sih ya, walaupun namanya ditutupin. Nah, pesannya tuh kayak gini. Halo kak, tadi saya lihat suaminya makan sama cewek di restoran 1000 rasa. Saya ada buktinya. Sama cewek siapa kak? Buktinya apa? Ini dong kak, muka ceweknya nggak kelihatan. Oh jelas. Ini Dr. Richard nih ya. Oke, di kedua susah banget tadi dapatnya. Ciri-ciri ceweknya masih muda, itu doang. Sekian kak, maaf ikut campur. Cuma mau sekedar kasih tahu soalnya saya perempuan gitu. Dan sekarang kita lihat komentar-komentar netizen setelah foto ini beredar ya. Kasus Richard Lee apa sih guys, kok rame pol? Ini nonton ini nih, Hotman Paris nih, awal mulanya dari sini nih. Min, ini IG siapa? Slide pertama. Oke, kalau kita lihat ya, ini foto profilnya. Kalau kita lihat set ke sini kan sama kan? Centeng biru, foto profilnya pun sama. Ya, ini adalah Instagram dari istri Dr. Richard Lee. Dan di postingan ini ada klarifikasinya teman-teman di postingan pertama ini ya, soal foto-foto yang beredar itu. Tapi kita lihat dulu sebelum masuk itu, kita lihat postingannya dulu. Oke. Ya. Ditampilkan postingannya. Terus di sini Hotman Paris buka suara sindir podcaster jago selingkuh kok ngundang korban. Oke, jadi ada Dr. Richard Lee yang dimana ini dugaan ya, karena kita nggak kelihatan wajahnya, itu sedang berada di diskotik ya. Kita lihat diskotiknya. Oke, lihat jaket putih dengan rambut plus dia memakai kacamata. Ya kalau dari belakang sih kayak Dr. Richard banget ya. Demi Allah, kemarin gue ketemu DRL di Bandara Bali sama cewek muda agak-agak Chinese. Oke, ada lagi nih ya. Nah, kita lihat respon dari istrinya setelah muncul 3 bukti ya. 1 komentar netizen, 2 dari video yang ada di klub gitu kan, 3 ini foto DM-an ya. Oke. Saya sebenarnya malas menanggapi hal seperti ini karena ini adalah urusan pribadi bagi saya. Tapi saya juga tidak ingin cerita yang tidak utuh dimanfaatkan dan melebar kemana-mana. Foto makan yang beredar itu bersama orang yang saya kenal. Jika suami pergi bersama teman-temannya, ia selalu izin dan berkomunikasi. Di tempat umum, termasuk ruang publik, manapun ia tetap bisa mencegah orang datang, meminta foto, atau sekedar menyapa. Namun, ia selalu berusaha menjaga sikap, etika, dan kepercayaan saya. Menjadi istri dari seorang public figure berarti harus siap melihat banyak hal dipelintir. Tidak semua yang terlihat perlu dijelaskan, dan tidak semua juga yang dibicarakan perlu dibenarkan. Saya tahu siapa suami saya, dan itu cukup bagi saya. Saya hanya berharap hal-hal seperti ini tidak dijadikan
dijadikan bahan karangan, gorengan, dan provokasi, apalagi sampai dijadikan bahan spekulasi. Cerita yang ditambahkan dan diarahkan menjadi cerita yang tidak mencerminkan kenyataannya karena jejak digital akan selalu ada dan suatu hari nanti dibaca oleh anak-anak kami. Doakan keluarga kecil kami selalu bahagia. Ya, jadi ya nggak bener gitu ya beredar dari klarifikasi istrinya. Ya, ini dia ada salah satu video Doktif istrinya tahu kelakuan Dracula ya, membuat statement ini lagi nih. Oke, kita dengerin. Kian istrinya iya. Jadi sebenarnya guys, jadi kemarin itu ceritain ya, yang ini ya. Jadi istrinya itu baik ya. Jadi Afrizal pun mengakui bahwa DRE ini orang baik. Dia tersakiti hatinya luar biasa. Jadi kalau kalian bisa melihat ekspresi, pakar ekspresi mungkin bisa ditanya ya. Sebenarnya seperti apa DRE itu? Dia tuh tekanan batin banget sama si Dracula ini satu ini. Ya kan? Nah, masalahnya kalau misalnya ini Afrizal yang cerita ya. Jadi itu berdasarkan dari ceritanya Afrizal. Sebenarnya istrinya tahu banget dok kelakuannya si Dracula ini seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya kan si Dracula ini pernah membelikan rumah guys, rumah untuk salah satu wanita di Palembang, ya pernah ada dan dia pernah cerita soal itu di konten-konten pada saat Doktif bersama dengan Afrizal. Dia buka siapa sebenarnya, tapi pada saat itu nggak viral karena Doktif tidak pernah punya tenaga mujair, tapi Doktif akan bongkar itu nanti pada saat proses TSK dia di Polda Jabar. Ya, dia fitnah Doktif, dia sebarkan itu di konten dia, ya di akun dia, dan itu harus dia pertanggungjawabkan juga. Ya, jadi Doktif minta itu juga ke Polda Jabar agar segera naik sidik dan dia pun TSK dan akan naik ke persidangan pun nanti Doktif akan minta dia mempertanggungjawabkan itu dan itu akan dibongkar oleh Afrizal nanti. Bagaimana dia sebenarnya guys? Itu kayaknya tahun 2026 ini kayaknya tahun kehancuran buat Dracula kayaknya. Ya kan, terbongkar semuanya akan kita bongkar. Dia ada kebohongan termasuk itu kan menurut Doktif tindakan yang ketululan yang dilakukan oleh Dracula. Kok bisa gitu loh. Dia bilang Doktif itu nyuruh Afrizal kenal aja enggak gitu. Dan dia upload lah di konten-konten dia, di akun dia. Itu enggak make sense. Tapi ya karena jalannya Allah sudah begitu ya Allah buat dia melakukan kekhilafan itu. Luar biasa. Udah cantik lah pokoknya Allah tuh ini benar-benar Allah tuh luar biasa. Oke, terus ada lagi statement dari Doktif. Hotman Paris sentil podcast jago selingkuh, Doktif sebut inisialnya DRL. Nah, kita dengerin aja nih. Podcaster yang narasumbernya itu adalah korban-korban dari selingkuhan. Itu ternyata adalah jago selingkuh. Nah, inisialnya adalah DRL. Ya, kenapa Doktif bilang DRL? Karena Afrizal yang sebagai karyawannya menceritakan semua kelakuan DRL selama menjadi anak buahnya dia selama 2 tahun. Jadi semua tingkah lakunya DRL ini Afrizal sangat mengetahui. Bahkan untuk menyewa wanita ini pun melalui transaksi rekeningnya pun itu sudah dipegang oleh Afrizal. Doktif pun pegang transferan pembayaran wanita tersebut. Ada berapa wanita sih kalau boleh tahu? Kalau itu mah nggak tahu, itu mah benar yang itu banyak katanya. Berarti Jadi dia bilang, jadi selama ini image yang dibentuk dia adalah penolong wanita begitu. Itu Afrizal semua dia predator anak di bawah umur. Gimana dia bisa membentuk citra seperti itu? Dan akhirnya kemarin Hotman menyindir ya, mungkin udah bercanda. berarti korbannya sendiri ada perempuan anak di bawah umur. Hah? Jadi sempat ada case, ada kasus di DRL yang kita sebutkan ya di negara antah berantah lah ya, bukan di negara sini. Jadi ada penggerebekan di suatu hotel di Palembang. Ada penggerebekan di hotel Palembang, tertangkaplah mucikari ini, ya kan? Dan akhirnya dia memberikan penjelasan kepada penyidik bahwa di kamar atas ada yang sudah dibikin satu wanita di bawah, satu laki. Tapi itu pun diceritakan oleh keluarga ini sendiri. Dan akhirnya terjadi mediasi baik dan akhirnya tertutuplah kasus. Oke. Jujur ya, aku kalau boleh ditanya, percaya nggak kalau ngelihat Dokter
Richard, terus sama istrinya, anaknya, terus dia kelihatan kerja, terus aku jujur nggak percaya. Bahkan Ridwan Kamil juga awalnya kayak gitu, aku nggak percaya. Tapi balik lagi, namanya brandingan di sosial media ya, kita nggak tahu sifat asli seseorang gitu kan. Bahkan istrinya sampai membela, itu kayak nggak percaya jadinya. Kayak Dokter Richard apa yang diomongin Doktif ya, tapi sampai Doktif bilang punya bukti, kok aku jadi bingung gitu kan. Bener nggak sih? Nah, ini sekarang Dokter Richard kan udah bukan penyidikan lagi, bukan diselidikin lagi, dan kasusnya udah naik nih, udah jadi TSK, tersangka ya. Ini sumbernya dari Detik News. Richard tidak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka gitu. Ini alasan polisi nih, ya dia udah naik, dia jadi tersangka tapi nggak ditahan kan. Kenapa Dokter Richard Lee belum ditahan? Ya karena ini nih katanya, karena dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Nah jadi Dokter Richard ini masih kooperatif lah gitu kan. Jadi kalau dipanggil masih dateng gitu. Nah akhirnya dia dateng nih, tapi ketemu dokter detektif. Kita lihat videonya. Dokter, sedikit aja dok. Ini lagi diperiksa ya. Gak ada klarifikasi apapun ya. Gimana dok? Gimana dok? Ya. Dok, boleh dong sedikit aja dok. Dok, Gimana dok? Pertanyaan dok. Seperti sudah tersangka seperti apa dok? 13 jam diperiksa ini teman-teman. 13 jam. Tapi dia lari tunggang langgang begitu menghadapi dokter. Wow. Tapi di medsos, luar biasa kencengnya dia di medsos. Ya, dia dan babunya dia. Ini peringatan kesekian kali. Tadi dokter kalian dengarkan ya, tidak ada kata damai. Kalian saksinya sendiri ya tadi ya. Tolong bilang ke dia, jangan ada kata damai. Ya, kenapa orang ini yang dokter hadapi sangat manipulatif. Ya, kita tunggu dia untuk preskon di depan kalian, tapi dia tidak menghargai kalian. Ya, ingat sel ada di depan mata kamu. Ancaman 12 tahun penjara. Kamu dengan mudah untuk masuk. Ya, tadi kalian semua bisa mendengarkan saya bilang, Bang, tidak ada kata damai ya Bang ya. Abang lihat bagaimana kelakuan dia menghadapi teman-teman jurnalis. Dia tidak menghargai kalian, itu menyakiti hatinya dokter. Gak ada tobat-tobatnya manusia ini. Ya, jadi ya Bang Jeffrey, tadi Bang Jeffrey sudah dengarkan tidak ada kata damai ya. Kita lihat, kita lanjutkan ke persidangan saja. Insya Allah nanti kita lihat minggu depan Dotif akan kawal juga. Dotif akan minta dia untuk ditahan. Jadi nggak mengakui kesalahan. Oke. Oke, dan kita lihat deh tanggapan Dokter Richard. Ini biasanya kalau public figure itu kita bisa nemuin dari story-nya ya. Oke, kita lihat. Ya, ini dari istrinya. Dia membuat love dengan ngetek Dokter Richard. Dan Dokter Richard bilang kayak gini, nggak ada support yang lebih penting dari orang ini. Kan? Buat aku kayak nggak percaya kalau Dokter Richard Lee selingkuh kan. Tuh, lihat posting aja kayak gini istrinya nih. Ya, next. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Terima kasih untuk setiap doa dan semangat. Kami percaya Allah Maha Mengetahui dan setiap proses ada dalam penjagaannya. Terima kasih sudah membersamai kami. Kami percaya setiap proses ada waktunya. Dan kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi. Menghadapi dengan kepala dingin ya. Ini keren banget ya Dokter Richard. Kalian lebih percaya mana, Dokter Richard atau dokter detektif? Ya, isu yang beredar ini tapi udah diklarifikasi oleh istrinya, ya udah kita harus percaya aja sama istrinya ya. Udah mengklarifikasi bahwa itu semua tidak benar ya. Ya udah aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan ataupun ada salah miskomunikasi, so mohon dimaafkan karena semua yang ku dapat itu dari sosial media. Mohon dicari lagi untuk kebenarannya. Silahkan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.